Mohon izin praktek Ibu. Amin. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Jadi seperti biasa Pak Guru sampaikan ya, setiap pagi harus sarapan ya. Agar apa? Agar ketika mengikuti pembelajaran ya bisa mengikutinya dengan lancar, bisa berpikir, tidak lemes ya. Oke? Oke. Sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu nasional agar semangat nasionalisme kita semakin apa? Semakin tinggi ya. Jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Indonesia semakin tinggi. Siapa yang akan memimpin di depan? Ya, silakan Mbak Anis. Hari ini mau menyanyi lagu nasional apa, Nak? Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Harus dinyanyikan dengan semangat. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, memohon kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, silakan. Giliran siapa hari ini? Ya, Mas Farid, silakan. Siap. Siap. Tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
hari ini harus tetap semangat untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar lanjutan materi yang pertemuan sebelumnya ya. Materinya tentang apa? Wujud zat dan perubahannya. Tetapi pada pertemuan pada pagi hari ini anak-anak sudah masuk ke materi membeku dan mencair ya, membeku dan mencair ya. Sering dengar kata membeku dan mencair? Sering ya. Biasanya ketika kalian membuat es dimasukkan ke dalam freezer akan apa? Ya. Terus es itu kalian keluarkan, lama-kelamaan akan apa? Ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang membeku dan mencair. Nanti pada akhirnya anak-anak akan melakukan eksperimen. Tahu eksperimen? Apa itu eksperimen? Percobaan ya, percobaan terkait dengan membeku dan mencair ya. Nanti di akhir pembelajaran ya atau pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan eksperimen. Siap melaksanakan eksperimen? Siap ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian laksanakan pada kesempatan pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Ya, jadi nanti anak-anak harus bisa mengidentifikasi ya perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Kok bisa ya benda padat bisa menjadi cair, itu penyebabnya apa ya, nanti dijelaskan, diidentifikasi ya. Lalu dari cair menjadi padat ya, kok bisa benda cair ini kok berubah menjadi padat. Nah, nanti ada proses apa itu nanti dijelaskan di situ ya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi ya. Bagaimana sih perubahan wujud itu bisa terjadi? Kok bisa cair menjadi beku, ya kan? Kok bisa beku atau padat menjadi cair, ya? Tujuan yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat, ya, dalam diagram sederhana. Nah, sebelum mendemonstrasikan, berarti kalian harus melakukan eksperimen terlebih dahulu ya, melakukan percobaan terlebih dahulu, baru nanti mendemonstrasikan, mempresentasikan ke teman-temannya ya. Siap presentasi? Siap. Kok loyo semuanya? Loyo ya, tepuk semangat. Terima kasih semangatnya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, nih Pak Guru pengen bertanya ke anak-anak nih, bagaimana bentuk es yang diletakkan di dalam gelas? Bagaimana bentuknya? Padat. Yakin padat? Yang padat gelasnya atau esnya? Esnya. Kalau namanya es itu pasti padat ya. Setelah beberapa menit, apa yang terjadi dengan es tersebut? Mencair. Nggak membeku? Nah, berarti kalau dari padat pasti nanti mencair. Ya. Kenapa mencair? Nah, nanti dijelaskan ya penyebabnya mencair. Seandainya kamu memasukkan air ke dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam freezer, apa yang terjadi setelah 1 hari? Kamu nih ya di rumah memasukkan es ke dalam plastik, ya kan? Bantu orang tuanya membuat es batu, ya biasanya seperti itu ya. Ya, setelah beberapa jam atau mungkin 1 hari pasti akan membeku. Dan setelah membeku bisa diminum, es batu diminum, ya digunakan, ya dimanfaatkan untuk membuat es sirup, ya es teh, benar. Nah, ketika kalian minum es sirup itu, ini balik lagi ke materi sebelumnya ini, ya kan?
minum es sirup atau es teh yang di dalamnya ada air dan es, terus di luar gelasnya itu terjadi proses apa? Proses mengembun. Materi sebelumnya ya, ingat? Mengembun. Terus sebutkan nih, karena kita berada di lingkungan mana ini? Nah, kita itu hidup di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Berarti kalian itu harusnya tahu ini ya, produk-produk yang dihasilkan dari kelapa sawit. Coba sebutkan dua saja. Minyak apa minyak tanah? Minyak goreng, bagus. Minyak goreng ya. Ini kembali lagi ke materi sebelumnya ini. Minyak goreng jika dipanaskan akan terjadi apa? Menguap. Ya, materi sebelumnya kan menguap, ya kan? Penguapan ya. Terjadi penguapan karena ada kalor. Ya, kalor itu apa? Panas, ya. Terus produk yang lain apa? Coba sebutkan. Mentega. Benar, 100. Mentega itu juga salah satu produk yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Mentega biasanya kalian manfaatkan untuk apa? Buat bikin roti atau toppingnya roti bakar ya, olesannya roti bakar ya. Nah, ketika kalian masukkan ke dalam teflon mentega itu ya kan, buat bakar roti bakar itu, apa yang terjadi dengan mentega itu? Kan ada ini apinya di bawah ya kan, teflonnya kena panas, masukkan menteganya ke dalam teflon, apa yang terjadi? Mencair kan, benar kan? Ya, meleleh ya, mencair. Nah, itu salah satu contoh produk yang ada di lingkungan kita yang dihasilkan oleh sawit-sawit yang ada di sekitar kita ini ya. Ada minyak goreng, ada mentega, ada yang lain, bahkan ada sabun, ada kosmetik, dan masih banyak yang lain ya. Jadi yang biasa kalian gunakan sehari-hari itu mentega dan minyak goreng. Masih ada hubungannya dengan pelajaran kita? Masih enggak? Masih ada, pasti ada hubungannya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, kita menyanyi dulu lagu perubahan wujud. Perubahan wujud. Oh, nyanyi yang semangat. Nah, baiklah anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya? Pada pagi hari ini tentu saja kita akan mempelajari materinya ya, perubahan wujud zat ya. Khususnya di materi membeku dan mencair ya. Hari ini kita akan belajar tentang membeku dan mencair. Nah, sebelum kita masuk ke membeku dan mencair, ayo kita ingat dulu materi sebelumnya ya.
perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda pada kondisi tertentu. Suatu zat jadi pada kondisi tertentu suatu benda ya yakni pada cair dan gas mengalami perubahan wujud ya sebabnya apa? Karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu dipengaruhi oleh panas ya contohnya dari beku menjadi cair itu pasti dipengaruhi apa? Panas ya lalu dipengaruhi apa lagi? Suhu dipengaruhi apa lagi? Kelembaban dan sebagainya ya. Nah, perubahan wujud benda ya, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami apa? Perubahan wujud. Pemanasan dan pendinginan ya dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud ya, benda padat menjadi cair ya dinamakan apa? Cair ya. Kalau benda cair menjadi padat dinamakan apa, Kais? Benda cair menjadi padat dinamakan membeku ya. Kalau benda padat menjadi gas dinamakan apa? Ayo dinamakan apa? Benda ini benda padat menjadi gas disebut ya menuklir ya. Kalau benda gas menjadi padat disebut kristal ya. Kalau benda cair menjadi gas disebut apa? Benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Kalau benda gas menjadi cair disebut mengembun. Ya paham? Nah, sekarang Pak Guru mau tahu nih, kalian coba sebutkan contohnya benda padat menjadi cair. Benda padat menjadi cair contohnya apa? Coba Mbak sebutkan. Apa? Benda padat menjadi cair contohnya es batu. Apalagi es batu yang cair ya, apalagi? Ayo tadi sempat disebutkan juga benda padat menjadi cair yang buat roti itu loh. Nah margarin ya. Coba sebutkan lagi nih yang lain. Kalau benda cair menjadi beku contohnya siapa ya? Ini yang ngantuk ini benda cair mas benda cair ke apa tadi? Padat contohnya apa? Ya air yang dimasukkan ke dalam freezer ya lama-lama akan menjadi es batu ya. Kalau benda cair menjadi gas contohnya apa Mbak? Benda cair menjadi gas. Benda cair menjadi gas apa contohnya anak-anak? Air yang direbus ya akan menguap ya. Ya, air yang direbus kan mendapatkan panas kalor ya. Lalu di atas panci itu akan menguap gitu ya? Iya. Selain air yang direbus apalagi coba? Apalagi ketika kalian menjemur pakaian di bawah terik matahari ini kan materi sudah hujan kalian ingat ya. Ketika kalian menjemur pakaian di bawah terik matahari itu akan menguap, ya enggak? Kalian pakai parfum enggak? Pakai parfum itu menguap enggak sih? Menguap enggak? Menguap enggak? Ya parfum yang kalian gunakan ya kan
bubar. Itu kan proses penguapan juga, ya. Nah, kalau apa ya, dari benda cair ke gas sudah belum tadi contohnya? Sudah belum? Sudah. Kalau benda gas ke cair sudah belum? Belum. Benda gas ke cair contohnya apa? Mas Fikri, apa Mas Fikri? Ayo. Apa? Embun pada kaca. Iya, biasanya ketika hujan ya di kaca rumah kalian akan terjadi apa namanya? Mengembun. Ya, ada embun di kacanya kalian lap, ya kan? Terus yang contoh yang lain apa? Embun pada kaca mobil ketika hujan ya. Iya. Terus yang lain apa lagi coba? Nah, embun pagi di dedaunan itu loh ya. Itu kan juga namanya embun ya. Yang belum contoh apa lagi nih? Gas kepadat sudah belum? Apa contohnya gas kepadat? Nah iya, petani garam ketika di pantai itu ya kan? Ya, ya itu ya contohnya ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Benar, ada yang mau bertanya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke pembahasan mencair dan membeku ya, pokok bahasan kita hari ini ya, mencair dan membeku. Nah, ini prosesnya. Di sini ada gambar es batu yang apa ini? Es batu yang mengalami atau mencair, ya kan? Sebabnya es batu ini mencair karena apa? Menerima kalor atau panas, ya bahasa hari-hariannya itu panas ya, bahasa kerennya kalor, ya kan? Nah, es batu yang mencair itu ya karena adanya kalor atau panas, ya. Ini dinamakan perubahan benda padat menjadi cair. Ya, padat menjadi cair, contohnya es batu yang mencair ya. Masih sama, ini masih sama es batu juga ya. Perubahan benda cair menjadi benda padat ya. Kenapa sih benda cair kok bisa padat ketika dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas? Kenapa? Ya, karena melepaskan panas atau melepaskan kalor. Ya, tapi kalau freezernya nggak kalian hubungkan ke listrik, kira-kira jadi es batu nggak? Tidak. Ya, seperti itu ya. Nah, penjelasan tentang mencair dan membeku. Coba satu anak Pak Guru minta tolong dibacakan ya. Siapa ini ya? Ayo, Mas Ridwan. Mas Ridwan, tolong dibacakan. Kelihatan nggak? Mencair. Apa itu mencair? Mas Ridwan ya, bacakan. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka Nggak kelihatan. Kalau kelihatan maju ke depan. Ayo maju Mas Ridwan. Baca. memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Ya, sudah. Terima kasih Mas Ridwan. Tepuk tangan buat Mas Ridwan. Nah, lihat, mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair ya.
agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor. Ya, contohnya apa perubahan wujud mencair ini? Contohnya apa? Ya, contohnya banyak sekali tadi kan sudah disebutkan ya. Contohnya lain berarti coklat ketika dilelehkan ya, coklat itu akan menjadi kental ya, coklat batangan itu loh ya. Selain coklat ada lagi nggak ya yang bisa dilelehkan dan hasilnya kental? Ya, mentega, terus gula pernah bikin gula apa namanya itu ya, permen gula dari gula, pernah ya, gula pasir ya, pernah bikin permen gula pasir. Kalian lelehkan di atas apa? Sendok. Nanti dimasukkan ke tempatnya, dikasih tusuk ya. Ya berarti sama kayak pas dulu ya. Gula pasir dibikin permen, ya kan? Meleleh, benar kan? Dimasukkan ke tempatnya menjadi padahan, ya kan? Nah itu. Berarti kalian sebenarnya sudah praktek ini ya. Praktek mencair dan apa? Membeku ya. Sekarang membeku, coba yang perempuan dibacakan, Mbak Sinta, sini Mbak Sinta, ayo, Mbak Sinta, kelihatan nggak dari sini? Kalau kelihatan dari tempat duduk saja. Kebalikan dari mencair. Itu artinya apa? Proses perubahan wujud dengan pembekuan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Ya. Nah kalau contoh dari membekukan sudah sering sekali di rumah ya, memasukkan apa? Ya air di botol atau di plastik, masukkan ke dalam freezer. Ya itu akan menjadi es batu. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Iya. Lanjut tidak? Lanjut. Masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita mengerjakan nanti LKPD yang Pak Guru bagikan ya, kita tepuk apa? PPK dulu, tepuk PPK dulu. Siapa yang memimpin? Ya, siap. Bagus, ya, tepuk tangan buat Andini. Yo, silakan semuanya berdiri. Ini ya, semuanya ya, PPK ya. Tepuk PPK. Ulangi sekali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Yes. Tepuk tangan buat kita. Baiklah anak-anak, selanjutnya anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta ya, nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya, didiskusikan ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada gambar-gambar di bawah ini ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada gambar-gambar yang sudah Pak Guru tempel ini? Kalau ini kan terlalu kecil ya, ini di sini ya. Nah, ini wujud bedanya. Ada air yang apa? Mendidih. Ini apa ini yang kedua? Agar-agar atau puding ya. Nah, kenapa ini ya? Lalu yang ketiga apa? Nah, ini ada es krim. Nah, nanti di LKPD ini kalian kerjakan berdiskusi ya. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar-gambar ini ya, silakan dituliskan saja ya.
Ada yang belum dapat LKPD-nya? Ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya, didiskusikan ya peristiwa apa yang terjadi pada gambar-gambar ini ya. Nanti kalau sudah selesai kita bahas bersama, tuliskan di papan ini ya. Paham? Paham anak-anak? Ya. Silakan, waktunya 5 menit cukup? 5 menit cukup atau tidak? Cukup ya. 5 menit atau ya 10 menit lah dari sekarang ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Masih bisa melihat Ibu? Nomor 1 gambar apa itu? Tulis. Kelompoknya ya diskusi ya. Diskusikan satu kelompok berarti harus sama jawabannya ya. Diskusikan Pak Is. Diskusi ya, diskusikan. Silakan didiskusikan ya. Untuk diskusinya Pak Guru pantau ya diskusinya ya. Jadi jangan diam, harus aktif. Kesulitan diskusi. Ada kesulitan? Ada nggak? Nggak ada. Ya, silakan.
puding. Ya, pernah membuat puding? Pernah. Bahannya apa puding? Oke, yang nutrijel biasanya ya. Ada airnya enggak? Ada airnya. Terus dimasak ya kan? Ketika dimasak bentuknya apa? Air kan? Ketika sudah selesai dimasak terus didiamkan beberapa menit ya kan? Atau setengah jam, lalu berubah menjadi apa? Nah, itu jawabannya. Silakan didiskusikan kelompok masing-masing. Ya, didiskusikan ya. Sudah? Coba lihat. Ya, kelompoknya Najwa ini sudah selesai. Kelompoknya Najwa sudah selesai belum nih kelompok? Kelompoknya Fatih dan kawan-kawan sudah selesai kelompok Fatih. Ini kelompoknya Mas Haris dan kawan-kawan belum selesai. Didiskusikan ya. Berarti satu kelompok itu jawabannya sama. Ya. Mana kelompoknya Mas Surya? Sudah selesai belum? Belum. Diskusi sama ya. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti anak-anak ya, nanti kalau sudah selesai hasilnya silakan nanti tiap kelompok ya kabur tunjuk aja lah ya untuk mewakili satu gambar ya, dituliskan ke papan ini ya. Sudah? Kelompoknya Mas Surya sudah belum? Belum. Jawabannya singkat-singkat saja ya. Tidak usah. Sudah selesai semuanya.
Kelompoknya Surya sudah. Berapa nomor lagi? Berapa? 1 nomor lagi. Mana? Mana Pak Rel? Kan tinggal disebutkan aja. Gak usah ini apa namanya? Ini yang panjang. Ya, ini. Loh, kok ini namanya kemarin ini apa namanya? Ada proses apa di sini? Sela itu mengalami proses apa? Ruangan itu loh. Ini sama dengan kamper ya. Ruangan itu sama dengan kamper itu kan prosesnya kan. Ya. Lama-kelamaan akan habis ya. Ruangan itu lama-kelamaan akan habis. Aromanya kalian hirup kan. Nah, sama dengan kamper atau campur terus. Sudah belum kelompoknya Mas Surya? Belum? Sudah? Sudah? Ya. Sudah semua ya? Sudah semuanya? Nah, kalau sudah tiap kelompok dikumpulkan dulu. Tiap kelompok dikumpulkan jadi satu ya. Tiap kelompok silakan dikumpulkan menjadi satu. Ya. Ya. Ya, taruh di meja masing-masing ya. Dikumpulkan menjadi satu, ditaruh di meja masing-masing terlebih dahulu. Kita langsung saja pembahasan LKPD-nya ya. Pembahasan LKPD-nya kita langsung saja dibahas. Sudah dikumpulkan jadi satu? Ya. Nah, silakan perwakilan dari tiap kelompok. Nomor 1 dari kelompok sini mau? Silakan siapa yang mau menuliskan peristiwa apa yang terjadi? Yo, kelompok 2 mana? Silakan yang mewakili tuliskan ke depan dulu. Yo, diskusi siapa yang mau maju? Bisa, apa-apa. Nah, kelompok 3 perwakilan siapa? Lala ya, silakan. Kelompok 4, ayo kelompok 4, perwakilan 1 anak. Ya, 1 lagi yang mau maju kelompok berapa? Ya, Pak Faiz, Mas Faiz. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita bahas bersama ya. Nomor 1 ada air yang dipanaskan. Ini peristiwa yang terjadi apa? Ya, menguap. Ada yang salah? Benar semua? Alhamdulillah. Yang kedua ada puding. Ya, ketika kalian membuat puding, ada peristiwa apa yang terjadi? Membeku.
benar. Kelompok 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah ya. Ketiga ada gambar apa ini anak-anak? Ya, embun di dedaunan ya. Apa ini peristiwanya? Embun. Benar semuanya? Benar. Yang ketiga, kalian makan es krim ya. Es krimnya meleleh. Ini apa peristiwanya? Mencair. Benar semua? Alhamdulillah ya. Yang ketiga ada stella. Ini artinya stella ya. Pewangi ruangan. Ada peristiwa apa yang terjadi? Benar semuanya? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya baiklah anak-anak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya anak-anak akan melakukan percobaan atau eksperimen tentang mencair dan membeku. Ya, siap? Jadi anak-anak di pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan eksperimen ya tentang materi mencair dan membeku ya. Kenapa kok bisa mencair? Kenapa kok bisa membeku? Lanjut. Jadi nanti anak-anak akan melakukan percobaan ya di pertemuan selanjutnya ya, nanti setelah istirahat ya. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Yo, tentang materi hari ini. Materi hari ini tentang apa? Mencair dan membeku. Ya, apa itu pengertian mencair?
Yuk, mencair. Bentuk. Perubahan wujud yang lebih padat yang terjadi. Nah, perubahan wujud dari apa? Padat menjadi mencair. Ya, perubahan wujud dari padat menjadi mencair. Ya, kalau membeku, Membeku adalah bentuk perubahan wujud dari cair ke padat. Ya, jadi kesimpulan pada pagi ini anak-anak ya, terkait dengan materi membeku dan mencair ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan, banyak apa? Bahan-bahan di sekitar kita yang mengalami proses membeku dan mencair ya, yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada minyak goreng, ada margarin, ada coklat ya kan. Itu kan kalau dipanaskan itu mengalami, kalau minyak goreng mengalami menguap ya, coklat kalau dipanaskan mencair ya. Es kalau dimasukkan freezer jadi membeku, kalau dikeluarkan dari freezer jadi mencair ya. Ya, jadi kesimpulannya ya, pada hari ini anak-anak sudah belajar tentang materi membeku dan mencair ya, tentang perubahan wujud ya, membeku dan mencair. Dan barang atau bahan-bahannya yang bisa membeku dan mencair itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan nanti setelah istirahat ya. Nanti setelah ini boleh istirahat ya. Silakan yang memimpin doa. Doa. Ya, kita ambil ini dulu. Hasilnya, artinya ya. Silakan dipimpin berdoa mau silakan dulu. Ya, silakan. Ya, Bapak Guru. Boleh istirahat 20 menit ya, 20 menit saja ya. Nanti jam 10 pas tepat masuk lagi kita melakukan kegiatan eksperimen ya. Silakan beristirahat.